Saya izin lanjut, Bapak Ibu. Jadi sama seperti yang lalu gitu ya, ini ada soal-soal yang eh, agak menyiksa gitu ya, terkait hafalan-hafalan peraturan. Tapi ya mau nggak mau suka nggak suka, ya soal ini ada gitu ya di ujian kita gitu ya. Nah ini yang pertama terkait standar kelarutan dalam Toluena. Nah, standar kelarutan dalam Toluena ini merupakan syarat yang harus dipenuhi gitu ya dari suatu agregat gitu ya, suatu agregat yang digunakan dalam campuran beraspal gitu ya. Nah, ini kalau ini saya tidak perlu jelaskan gitu ya, ini jawabannya standarnya adalah ASTM D5546. Lalu yang kedua kita bicara gitu ya eh, terkait diagram kecelakaan gitu ya, ada 3U dalam diagram kecelakaan. Nah, ini sebetulnya kalau yang seperti ini kita bisa eh, cek gitu ya dengan terjemahannya saja begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 3U gitu ya. Di sini ada unplanned, unrecognized, unmonetized, undesirable, uncontrolled, undetected, unrecognized, unstable, yang C gitu ya. Yang D ada unplanned, undesirable, uncontrolled. Yang keempat yang E ini undesirable, unrecognized, sama unmonetized. Jadi ini kita bisa eliminasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara kecelakaan gitu ya, dia sudah pasti unmonetized ya. Sudah pasti tidak unmonetized gitu ya. Dia itu dapat dia itu tidak mungkin tidak dimonetisasi gitu ya. Maksudnya tidak tidak termasuk dalam kegiatan preventif gitu anggaran-anggaran untuk pencegahan kecelakaan gitu. Jadi ini unmonetized ini kita bisa coret semuanya unmonetized gitu ya. Lalu eh yang namanya kecelakaan gitu ya. Yang kecelakaan sudah pasti unplanned gitu ya. Unplanned ini berarti jawabannya ini oke gitu ya. Unrecognized sudah pasti kecelakaan itu recognize. Pasti ya. Jadi kalau misalnya ada unrecognized ini berarti jawabannya bukan itu gitu ya. Lalu ini unrecognized. Jadi tinggal sisa jawabannya ini yang A. Sorry. Sisa jawabannya tinggal yang B dan yang D gitu ya. Jadi di sini kecelakaan dia bilang undetected, nah enggak, kecelakaan itu pasti terdeteksi. Jadi di sini unplanned itu enggak, unrecognized itu enggak gitu ya, unmonetized itu enggak gitu. Nah maka itu semua kita lihat yang masih memenuhi semuanya ini adalah yang D. Oke, jadi diagram kecelakaan itu pasti kecelakaan itu pasti unplanned, undesirable sama uncontrolled gitu ya. Lalu nomor tiga, di sini ada alat pencegahan kecelakaan dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok kecuali. Nah, di sini kita ingat saja ini pencegahan ya. Deteksi ini pencegahan, tolongan ini pencegahan gitu ya. Pencegahan kecelakaan gitu ya, penyelamatan juga iya, pelindung diri iya. Nah, ini kesembuhan yang enggak ada dalam aturan kita terkait SMKK gitu ya. Tidak ada alat-alat kesembuhan. Lalu nomor 4, sorry. Lalu untuk nomor 4, dalam rangka terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja, pemerintah mengeluarkan undang-undang, kalau ini kita ikut aja ya, karena ini memang ada aturannya. Lalu nomor 5, ini terkait SN yang mengatur tanah ekspansif. Nah ini yang kemarin saya bilang ya, ini adalah tipe-tipe pertanyaan kejam gitu ya, kita harus menghafal aturan gitu ya. Ini kita ikut saja, ini saya nggak bisa jelaskan juga gimana-gimana ya. Nomor 6, Permen PUPR tentang tata cara penggunaan dana badan usaha untuk pengadaan tanah jalan tol. Nah, ini tata cara penggunaan dana badan usaha gitu ya untuk pengadaan jalan tol ini adalah Permen 10 2006. Ini pertanyaan kejam juga nih. SN yang mengatur tentang spek bangunan pengaman tepi jalan adalah nomor ini yang A ya.
Nah, di sini nomor 8, nah ini agak lumayan nih pertanyaannya ya. Dia bilang dalam hakikat keselamatan kerja gitu ya, ada 4M gitu ya. Apa yang dimaksud dengan 4M tersebut gitu ya. Jadi dalam eh, 4M ini, jadi kalau misalnya kita punya istilah bina marga, kita punya singkatan-singkatan dalam bina marga, ini sudah pasti bentuknya adalah kata benda atau kata kerja gitu ya. Jadi jarang dia itu berupa kata sifat atau kata keterangan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang A gitu ya, ada man, makes, ini udah jelas salah gitu ya. Manner sama method yang udah pasti salah. Yang B, method, machine, multipurpose, ini nggak jelas gitu ya. Multipurpose ini apa gitu ya. Ini man, machine, methods, manner. Nah ini nggak termasuk mannernya. Yang keempat, man, material, machine, methods. Nah ini jawabannya. Oh iya betul deh ya jawabannya ya. Method, man, math. Nah ini mathnya nggak masuk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung gitu ya terkait apa jawabannya, ya diikuti aja satu-satu gitu ya. Nanti pasti bisa ketahuan gitu ya. Nih, ada beberapa tujuan dari keselamatan kerja yang tidak termasuk adalah gitu ya. Di sini menghindarkan kemungkinan terhambatnya produksi, ya betul ya. Tujuan dari keselamatan kerja. Karena kalau misalnya tidak selamat ya produksi akan terhambat gitu ya karena ada investigasi dulu dan lain-lain gitu ya. Lalu meningkatkan kesejahteraan pekerja ini sudah pasti gitu ya. Terus meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja karena kecelakaan sering terjadi, jarang terjadi gitu ya. Itu ya, mencegah terjadinya bencana kecelakaan. Nah, yang terakhir ini yang paling gak oke gitu ya. Memperkaya diri dengan cara sering lembur gitu ya. Ini jawabannya. Nah, ini nomor 10 ini pertanyaan kejam lagi ya. Kita ikut aja ya. SNI tentang kuat sobek geotekstil adalah nomor D. Ini juga kejam lagi gitu ya. Geotekstil ada nomor C. SNI yang mengatur tentang metode uji gumpalan lempeng butiran. Nah, ini kejam juga gitu ya. Ini jawabannya yang A gitu ya. Nah, ini ada aturan gitu ya untuk nomor 13 ini. Perlem LKPP gitu ya. Peraturan Perlem KPP ya. Bentar, sorry. Jadi di sini tuh ada Perlem. Aduh, di sini tuh ada Perlem KPP ya. Peraturan lembaga KPP-nya saya lupa gitu ya. Perlem KPP ini ada 1 sampai 12 atau 13 gitu ya. Nah, ini yang bercerita tentang paket pengadaan yang prosesnya wajib menggunakan pasca kualifikasi. Di sini ada pasca kualifikasi adalah, nah ini kalau jasa konsultan konstruksi nilai di bawah 500 juta ini nggak perlu pasca kualifikasi ya Bapak-Bapak ya, Bapak Ibu ya. Pembelian barang di bawah 50 juta apalagi ya, nggak usah gitu ya. Lalu eh pelelangan pemborongan dengan nilai di bawah 50 miliar dengan pelelangan terbatas. Nah, di sini ada pelelangan terbatas ya, udah pasti nggak perlu pasca kualifikasi. Nah, sekarang tinggal pilihan ini nih yang C dan E gitu ya. Nah, C dan E ini agak tricky karena kita pasti ingat pelelangan umum pekerjaan tidak kompleks ini kita ingat gitu ya. Nah, cuma nilainya yang kita lupa di berapa gitu ya. Nah, ini nilainya untuk yang ini adalah jawabannya yang 40 miliar. Nanti saya akan tambahkan ya per lem KPP kita gitu ya di apa di referensi gitu ya, di folder referensi yang saya share. Nanti saya akan tambahkan per lem KPP, cuman itu bukan menjadi hal yang mandatori untuk dipelajari gitu ya karena pertanyaan yang seperti ini harusnya nggak nggak begitu banyak ya, harusnya nggak begitu banyak.
Nah, lalu ini ketentuan eh, uang muka gitu ya. Nah, kalau ini sudah biasa di kontrak gitu, Bapak Ibu sekalian saya yakin sudah sangat apa, sudah sangat sering gitu ya. Pesan uang muka untuk usaha kecil adalah 30% dari nilai kontrak, ini nggak ada aturannya gitu ya. Lalu uang muka untuk usaha kecil 20% ini nggak ada aturannya. Penyedia mendapatkan uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka 50%. Nah, ini juga nggak ada ya. Jadi jaminan uang muka ini adalah 100%. Jaminan uang muka ini 100% ya kalau misalnya mau mendapatkan uang muka gitu ya. Jadi jaminan uang muka 100%. Nah, tapi bukan setelah menerima pembayaran uang muka. Jadi memang harus menyerahkan dulu. Jadi jawabannya yang B. Dalam pelelangan terbatas, HPS disusun untuk, nah ini pelelangan terbatas ya. Sebenarnya bukan untuk pelelangan terbatas ya, untuk semuanya gitu ya. Jadi HPS ini disusun untuk ini ya, dasar menentukan tambahan nilai jaminan pelaksanaannya di sini. Pengguguran penawaran enggak, menghitung kerugian negara enggak, menilai harga hasil lelang yang lebih tinggi dari HPS eh, ini abu-abu ya, tapi bukan ini yang diharapkan gitu ya. Menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan yang nilainya lebih rendah dari 70% Nah, ini nggak ada aturannya gitu ya. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Lalu ini Satgas Penanggulangan Bencana. Nah, ini juga sama kejam ya. Ini pertanyaannya agak kejam ya yang untuk yang soal-soal ini ya. Ini jawabannya E, SNI penetrasi uji aspal. Nah, di pertemuan pertama saya sudah bilang, di sini tuh SNI yang kita gunakan kalau untuk uji aspal itu biasanya itu ujungnya 89, 91 atau 2011 gitu ya. Nah, trik yang kemarin nggak bisa kita gunakan ya karena ini semuanya 2011 nih. Ini kejam sih soalnya ya. Jadi ini jawabannya yang D nih. Ini karena aturannya nomornya saya nggak bisa jelasin. Ini juga SNI gempa gitu ya. Kita pakai yang 2016 terakhir. Nah ini nomor 19. Di bawah ini yang termasuk dalam prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, untuk kepentingan umum. Sini ada prinsipnya gitu ya. Prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum gitu ya. Di sini nggak ada urusannya terkait tukar menukar, jual beli dan karena untuk kepentingan umum di sini nggak ada masalah tukar menukar, jual beli gitu ya, dan konsinyasi ini nggak ada gitu ya. Pemanfaatan berdasarkan RT RW gitu ya. Nah ini mungkin ya menjelaskan penting dan manfaatnya pengadaan tanah ini nggak usah. Tendernya masyarakat dari spekulasi tanah ini jawaban yang diharapkan. Kebuntuan da- termasuk dalam prinsip gitu ya. Nah ini kan kebuntuan kan nggak dalam prinsip itu ya, bukan dalam prinsipnya gitu ya. Lalu prinsipnya ini ada di sini ada terhindarnya masyarakat dari upaya spekulasi tanah, ini betul ya. Lalu pemanfaatan berdasarkan rencana umum tata ruang dan tata wilayah, ini betul juga sebetulnya, tapi tidak termasuk dalam prinsip pengadaan tanah, gitu ya. Kalau ini dalam prinsip perencanaan ya, wilayahnya harus sesuai dengan RT RW. Ini SNI tentang kelautan aspal. Nah, ini pertanyaan kejam juga ya. Ini saya lewat aja ya. Ini jawabannya yang B. Ini nomor 21. Yang dimaksud dengan penilaian pertanahan ini ya, bukan pertahanan ya, pertanahan gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan penilaian pertanahan adalah ini yang A dia bilang penilai pertanahan adalah orang perusahaan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari lembaga pertahanan untuk menghitung harga objek panah. Yang kedua, penilai pertanahan adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional telah mendapat izin praktik dari Menteri Keuangan dan telah mendapatkan lisensi dari lembaga pertanahan
untuk menghitung nilai harga objek pajak. Jadi ini bedanya, ini perusahaan, ini adalah perseorangan, gitu ya. Lalu yang ketiga, penilai pertanahan adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian berdasarkan permohonan yang membutuhkan tanah. Enggak ya? Ini dia, ini berarti tidak independen kalau ini. Penilai pertanahan adalah orang perusahaan, gitu ini perusahaan ya. Penilai yang melakukan penilaian secara independen dan profesional dan telah mendapatkan izin praktik penilaian dan telah mendapatkan lisensi dari lembaga pertanahan untuk menghitung harga objek pengadaan tanah. Nah, ini perbedaannya di sini dia bilang Menteri Keuangan gitu ya. Di sini pertanahan gitu ya. Nah, ini udah kalau udah paling pendek udah pasti bukan jawabannya. Nah, di sini jadi yang dimaksud penilai pertanahan itu adalah orang perseorangan, bukan perusahaan ya. Jadi yang ada jawabannya perusahaan itu salah ya. Yang ada jawabannya perusahaan itu salah gitu ya. Dan ini mandatnya dari Menteri Keuangan. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini nomor 22. Nah, kemarin Bapak Ibu kalau misalnya sempat ingat gitu ya, saya kemarin sempat cerita tentang Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 gitu ya, yang dilengkapi dengan PP 34 2006 gitu ya, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 gitu ya. Jadi ini tentang penyelenggaraan jalan tol gitu ya. Jalan tol merupakan jalan umum gitu ya, bagian dari sistem jaringan jalan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol dan bertujuan untuk gitu ya. Nah, di sini di pertemuan pertama atau kedua gitu saya sudah bahas ya. Jadi di sini adalah tujuan penyelenggaraan jalan tol gitu ya. Di sini memperlancar arus lalu lintas gitu ya di daerah yang telah berkembang. Ya, jangan lupa di sini ada telah berkembang karena kalau misalnya belum berkembang wajibnya itu adalah jalan umum bukan jalan tol. Kecuali dikatakan lain gitu ya, kecuali memang dibutuhkan. Lalu yang kedua, yang B, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang bisa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi ini betul ya. Nah, terus yang ketiga, yang C, meringankan beban pemerintah melalui partisipasi badan usaha jalan tol. Betul, memang ya, tapi ini bukan tujuan dari penyelenggaraan jalan tol ya, berarti ini bukan. Di sini meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan dan keadilan betul, mendistribusikan barang dan jasa menjadi lancar guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Betul, gitu ya. Ini sama ya. Yang bukan adalah meringankan beban pemerintah melalui partisipasi badan usaha jalan tol. Jadi ini betul ya, tapi bukan menjadi tujuan penyelenggaraan jalan tol yang ada di undang-undang. Nah, di sini nomor 23 balik lagi ke pengadaannya ini agak agak banyak nih pengadaannya. Hasil evaluasi dengan metode sistem gugur. Nah, ini ya. Sistem gugur dalam pelelangan umum untuk pekerjaan pembangunan jembatan adalah yang pertama dia bilang daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan teknis. Di sini daftar yang kedua daftar urutan penawaran dimulai dari urutan penawaran dengan nilai tertinggi ini salah, udah pasti ya. Dia bilang tertinggi ini salah gitu ya. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah di antara lulus administrasi dan teknis. Nah, ini betul. Ini betul juga gitu ya. Dari harga evaluasi terendah gitu ya. Ini betul juga sih ya. Ini daftar urutan penawaran yang dimulai dari harga tertinggi. Dia bilang tertinggi itu enggak. Nah, di sini sebenarnya betul ini ya, yang A ini betul, yang C ini betul, yang D ini betul. Tapi yang paling lengkap gitu ya, di sini hanya harga terendah, terendahnya sama semua ya. Oke, aman. Tapi di sini dia bilang persyaratan teknis aja. Di sini yang lulus administrasi dan teknis gitu ya. Yang ini nggak ada keterangannya. Nah, berarti yang betul ini jawabannya yang C. Itu yang paling komplit. Jadi setelah administrasi dan teknis itu selesai, baru dicek harganya, begitu ya. Ini SNI yang mengatur viskositas kinematik aspal pada suhu 135 derajat Celcius adalah nomor, nah ini kejam juga ya, yang D ya. Ini dia cerita terkait Seabolt, Seabolt viskometer, gitu ya. Seabolt viskometer. Nah, Seabolt viskometer ini menggunakan viskositas kinematik aspal. Nah, eh,
Ada juga pertanyaannya ini Bapak Ibu, ini diingat aja sedikit gitu ya. Untuk viskositas kita menggunakan viscosity-nya Seaborg gitu ya. Nah, ini diingat karena ada pertanyaan yang menanyakan ini uji viskositas yang digunakan di Indonesia menggunakan metode apa gitu ya. Di sini ada Seaborg Viscometer. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini SNI tentang cara uji titik lembek aspal dengan cincin ini ring and ball gitu ya. Ini adalah yang C. Nah, untuk yang ini, Ibu Bapak perlu diingat ya, titik lembek ini dia itu mulai pencatatan suhu itu adalah 5 derajat Celcius gitu ya. Kenapa 5 derajat Celcius? 5 derajat Celcius ini adalah titik beku aspal. Nah, jadi waktu dia ditaruh gitu ya di cawan gitu ya. Terus udah gitu dia ada dua plat, sini dikasih benda ujinya gitu ya. Dia tuh direndam di air gitu ya. Direndam di air gitu ya sebelum nanti dia dipanaskan gitu. Sebelum dia dipanaskan. Nah, itu suhunya harus 5 derajat Celcius sebelum si bol itu dimasukkan. Kenapa? Supaya posisi aspal itu dalam keadaan yang betul-betul padat gitu ya. Belum jadi dia semi solid. Ketika dia mau dipanaskan dengan kecepatan kenaikan suhunya itu 5 derajat Celcius per menit sampai nanti akhirnya si aspalnya itu menyentuh si plat bawahnya gitu. Jadi ini harus diingat 5 derajat Celciusnya gitu ya, mungkin akan ditanyakan. Jadi untuk tadi viskositas kita menggunakan Seibot viskometer itu harus diingat nama alatnya. Untuk titik lembek ada pertanyaan berapa suhu mulai pencatatan waktu gitu ya untuk titik softening point gitu ya atau uji titik lembek aspal dengan metode ring and ball. Nah, ini 5 derajat Celcius. Nah, nah, ini nomor 26 terkait SNI tentang Los Angeles Abrasion gitu ya. Ini dia pakai yang 2008. Undang-Undang tentang Kesehatan Kerja ini nomor 36 tahun 2009. Nah, ini saya juga nggak bisa jelaskan gitu ini karena nomor gitu ya. Nah, di sini, nah ini menarik nih, ini fundamental sekali. Spesifikasi yang kita gunakan itu ya adalah sebagai berikut, kecuali gitu ya. Memuat segala peraturan dan ketentuan bagaimana pekerjaan harus dikerjakan dan berhasil akhir. Ya, jadi spesifikasi kita ini selalu bicara proses, proses plus output gitu ya. Jadi bukan cuma dikontrol di outputnya saja, tapi proses metode pelaksanaan gitu ya, pemilihan bahan, ketentuan alat gitu ya. Nah, ini betul-betul diperhatikan gitu ya. Dan spek kita, Bapak Ibu kalau misalnya sempat lihat ya, ini sifatnya biasanya sekuensial gitu ya. Spesifikasi yang kita gunakan baik yang umum maupun yang khusus gitu ya, itu sifatnya sekuensial. Jadi proses itu diperhatikan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih sering baca spek daripada saya gitu ya. Pertama pasti ada umum gitu ya. Terus ada ketentuan lain yang berkaitan gitu ya, standar-standar lain yang berkaitan dengan kegiatan ini gitu ya. Lalu ada penyiapan tempat kerja, dari penyiapan tempat kerja, lalu ada kriteria bahan gitu ya. Setelah kriteria bahan, lalu ada kriteria eh, pelaksanaan pekerjaan gitu ya. Nanti setelah kriteria pelaksanaan pekerjaan ada kontrol mutu gitu ya, pengendalian mutu, dan yang terakhir baru pengukuran dan pembayaran gitu ya. Nah, jadi diawali dari apa? Dari pengertian gitu ya. Lalu prosesnya ada proses mengenai material, proses mengenai pelaksanaan pekerjaan gitu ya, syarat-syarat tempat bekerja gitu ya. Nah, itu secara proses dijelaskan dan outputnya dikontrol gitu ya. Jadi di sini spek itu membahas proses dan membahas output gitu ya. Di sini spesifikasi yang kita pakai adalah sebagai berikut kecuali ya tadi ya harus dikerjakan gitu ya. Ada proses dan
output gitu ya. Lalu ini salah satu bagian penting dari dokumen lelang dan kontrak ya pasti lah ya. Yang namanya spek itu harus dilampirkan ya. Berbentuk end result. Nah, dia ini cerita hanya end result. Nah, berarti ini nggak termasuk nih. Gitu ya. Dikenal dengan nama spesifikasi teknis atau spesifikasi umum gitu ya. Atau spesifikasi khusus gitu ya. Sebetulnya kita ada khusus gitu ya. Lalu spesifikasi merupakan kegiatan tertentu yang harus diselesaikan secara berurutan dan berencana yang telah ditetapkan. Jadi memang nih, tadi saya udah bilang ya, ini terkait proses ya. Jadi dia itu sequence prosesnya itu nggak boleh lewat, syarat-syaratnya nggak boleh lewat, dan outputnya itu harus jelas gitu ya. Nah, kalau ini substansi dalam SPM jalan tol. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu pernah baca tentang SPM jalan tol atau belum gitu ya. Tapi yang jelas di sini untuk SPM jalan tol itu kita bicara tadi kalau aksesibilitas sama mobilitas gitu ya. Rasanya kemarin waktu pertemuan pertama banget saya cerita gitu ya terkait kurva gitu ya, aksesibilitas sama mobilitas ya. Jadi kalau misalnya aksesibilitasnya makin tinggi, mobilitasnya semakin kecil gitu ya. Tapi mobilitasnya makin tinggi, aksesibilitasnya semakin kecil gitu ya. Jadi aksesibilitas dan mobilitas ini betul gitu ya. Nah, tapi aksesibilitas dan mobilitas ini diturunkan dalam kecepatan tempuh rata-rata gitu ya. Jadi B, C betul, A juga betul gitu aja jawabannya yang D ini ya, A, B, C benar semua. Nah, skema pengusahaan jalan tol adalah sebagai berikut kecuali nah ini udah jelas ya. Ini layak ekonomi gitu ya. Layak ekonomi terus udah gitu layak ekonomi gitu ya. Layak ekonomi. Ini empat ini ngomong nih, semuanya ada kelayakan ekonomi. Ini ngomong ada finansial semua nih, finansial, 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 finansial. Gitu ya. Nah, ini yang nggak ada di sini. Sebetulnya kalau misalnya kita tidak bicara terkait konteks kelayakan, skema pengusahaan jalan tol ini eh, ada yang memang proyek prakarsa badan usaha. Tapi proyek prakarsa badan usaha ini bukan skema pengusahaan jalan tol. Jadi kan skema KPBU itu ya ada yang availability payment gitu ya. Ada yang build, operate, transfer gitu ya. Ada design and build. Ada macam-macam lah gitu ya. Tapi yang jelas itu proyek prakarsa badan usaha ini bukan merupakan skema pengusahaan. Tapi kalau misalnya ada jalan tol yang merupakan proyek prakarsa badan usaha, skema pengusahaannya seperti apa? Nah, seperti ini. Ada facility payment, ada build operate transfer, dan design and build. Gitu ya. Nah, lalu dalam kegiatan prastudi kelayakan, rencana trase yang dipilih. Nah, ini sebetulnya kita punya pedoman ya, PDT 19/2005 B tentang studi kelayakan. Jadi kalau misalnya kita bicara gitu ya, eh, apa, memang agak obsolete ya 2005 gitu. 2005 eh, mungkin kita masih sekolah gitu ya 2005 gitu sudah ada terkait ketentuan studi kelayakan dan prastudi kelayakan untuk proyek jalan gitu ya. Ini sudah lama banget. Kemarin kita ada update sedikit gitu ya terkait penggunaan VE ya, value engineering gitu ya. Cuman VE ini jadi sulit juga nih, karena VE ini pedoman tersendiri gitu ya, bukan ngerevisi pedoman si PDT 19/2005 B ini gitu ya. Jadi sebenarnya korelasinya sulit karena VE ini adalah SE Dirjen gitu ya. Sedangkan PDT ini adalah pedoman teknis yang setara dengan SNI. Jadi kalau misalnya kita bicara secara hierarki, eh, VE ini tidak bisa menggantikan pedoman teknis ini. Jadi yang harus diupdate adalah pedoman teknisnya atau SNI-nya begitu ya. Nah, jadi menurut PDT 19/2005 B, rencana trase yang dipilih ini tidak boleh hanya satu trase saja, gitu ya. Jadi harus terdiri dari beberapa alternatif trase. Alternatif trase ini bisa macam-macam, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bangunnya jalan, gitu ya, menghubungkan dari ruas A ke ruas B, gitu ya, A ke B, gitu ya. Ini satu trase.
Ini satu alternatif, ini alternatif kedua, ini alternatif ketiga, gitu ya. Kalau itu merupakan jalan, gitu ya, pembangunan jalan. Tapi kalau pembangunan jembatan, misalnya dari A ke B, gitu ya, titik yang dihubungkan harus ini nih. Terus gimana bikin alternatifnya? Masa sih kita bikin alternatif kita melebar ke sana kan nggak mungkin ya. Yang mau dihubungkan A ke B kok, gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah memberikan alternatif jenis struktur, gitu ya. Misal yang satu pakai PCI girder, yang satu pakai balance cantilever, gitu ya, yang satu pakai cable stay atau apapun lah. Tapi yang jelas tidak boleh hanya satu pilihan yang disampaikan, gitu ya. Nah, setelah rencana trasenya disampaikan, itu harus dilakukan ada yang namanya analisis multi kriteria, gitu ya. Nah, analisis multi kriteria ini adalah mandatori di kegiatan studi kelayakan maupun prastudi kelayakan. Jadi analisis multi kriteria ini biasanya dilakukan dengan pembobotan, gitu ya, lalu pemberian skor. Nah, cuman kadang-kadang di levelnya pra-FS dan FS ini untuk pemberian bobot, gitu ya, berapa sih nilai bobotnya, gitu ya, dan berapa skor dari bobot itu, gitu ya, agak sulit ditentukan secara akademik betul-betul, gitu ya, secara empirik betul-betul. Jadi kalau misalnya kita lakukan secara akademik betul-betul, kita harus melakukan yang namanya AHP atau Analytical Hierarchy Process, gitu ya, untuk penentuan bobot dan penentuan skor. Nah, cuman karena memang seringkali sulit untuk melakukan hal tersebut, gitu ya, maka akhirnya biasanya menggunakan expert judgment, gitu ya. Misal aspek apa aja, gitu ya, dalam variabel apa aja yang masuk, gitu ya, dalam analisis multikriteria, misalnya ketersediaan lahan, lalu biaya konstruksi, gitu ya, kemudian konstruksi, gitu ya, lalu misalnya tiga itulah ya. Nah, lalu berapa sih bobot ketersediaan lahan? Ah, udahlah 40% aja. Kemudahan misalnya 30%, biaya konstruksi 30%, gitu ya. Atau misalnya disepakati antara owner sama yang mengerjakan, entah itu konsultan, entah itu apa internal, gitu ya. Disepakati berapa bobotnya, gitu ya. Baru nanti dikasih skor. Nah, skornya biasanya dibebaskan ke yang mengerjakan, gitu ya. Jadi ya, studi kelayakan itu terdiri dari beberapa alternatif trase dan dilakukan analisis multi kriteria untuk menentukan trase gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, eh setelah trase terpilih, gitu ya, setelah di pra-FS ini, pra studi kelayakan itu, atau pra feasibility study atau di studi kelayakan itu trase itu terpilih, trase itu tidak bersifat mengikat Bapak Ibu. Jadi mungkin saja diperbaiki nanti di detail engineering design, gitu ya, atau di RTA atau rencana teknik akhir, itu mungkin saja diperbaiki dan geser-geser di sekitar trase tersebut, gitu ya. Sama syaratnya apa? Syaratnya biaya konstruksinya itu nanti setelah di detail engineering tidak melebihi nilai sensitivitas yang ada di studi kelayakan atau di prastudi kelayakan. Jadi biasanya di prastudi kelayakan mengeluarkan nanti ada eh, sensitivity analysis, gitu ya. Jadi kalau misalnya benefitnya turun, nilai konstruksinya tetap, gitu ya, atau nilai konstruksi naik, benefit tetap, apakah proyek itu masih layak atau tidak. Nah, itu selama tidak keluar dari sensitivitas itu, maka masih bisa dilakukan pergeseran-pergeseran sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, lalu nomor 32, dalam siklus pembangunan jalan berwawasan lingkungan, prastudi kelayakan atau studi kelayakan, titik, 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 titik. Nah, di sini berwawasan lingkungan, gitu ya. Sebenarnya bukan hanya berwawasan lingkungan ya, memang harus seperti itu ya. Pra-FS dan studi kelayakan ini harus dilakukan setelah tahap perencanaan teknis. Ini salah ya. Jadi pra-FS atau FS itu harus sebelumnya, gitu ya. Jadi layak atau tidaknya ditentukan baru perlu DD atau tidak. Lalu di sini pra-FS atau FS dilakukan bersama dengan tahap penyusunan dokumen lingkungan. Enggak ya. Jadi FS itu keluar dulu baru dokumen lingkungan dilakukan, gitu ya. Atau malah ada yang DED, gitu ya, dengan dokumen lingkungan bareng, gitu ya, atau malah DED dulu baru dokumen lingkungan, begitu ya. Di sini dilakukan pada tahap perencanaan teks awal sebelum penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. Nah, ini betul jawabannya. Dilakukan dengan eh, Rencum enggak ya. Dilakukan proses kelayakan, studi kelayakan bersama dilakukan dengan tahap perencanaan teknis awal. Gitu ya, karena dia bilang lingkungan ya. Nah, sekarang ini lagi musim Bapak Ibu kalau misalnya di apa? perangkat kerja di daerah, gitu ya.
FS dan DED ini bareng Bapak Ibu. Nah, FS dan DED bareng ini karena seringkali gitu ya pembangunan jalan ini kan bukan eh, kadang gitu ya kita udah tahu jalan itu butuh gitu ya dari A ke B gitu ya dan harus segera dibangun gitu. Tapi menurut aturannya, menurut tadi PDT 19 2005 B itu nggak boleh DED itu ada kalau FS-nya belum selesai gitu ya. Karena seringkali udah tahu ini udah pasti layak kok gitu ya. Misalnya membangun flyover di persimpangan yang macet, udah tahu itu tuh pasti layak gitu ya. Nah, makanya FS dan DED-nya di apa dibarengin gitu ya, di dibersamakan gitu ya. Nah, tapi ini karena konteksnya adalah wawasan lingkungan gitu ya, maka kita harus cari yang lingkungan. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya ada update-nya ya. Ini ada yang tahun 2022 sebetulnya. Nanti saya akan coba cek juga gitu ya. Ini tapi isinya sama kok. Isinya nggak jauh berbeda gitu ya. Cuman apa nambahin bahwa dalam pelaksanaan AMDAL itu eh, ada andalin di situ ya. Andalin merupakan bagian dari AMDAL, tapi yang lainnya sama gitu ya. Nah, di sini eh, ini sebenarnya agak nyusahin nih si pertanyaannya, ya. Jadi apabila pekerjaan pelaksanaan fisik sudah dilakukan dan dokumen lingkungan hidup belum disusun dan berdasarkan penyaringan dokumen lingkungan wajib disusun AMDAL, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun gitu ya. Ya ini ini kan kegiatannya sudah dilakukan ya, berarti nggak bisa nyusun AMDAL lagi nih, nggak bisa nyusun UKL UPL lagi, nggak bisa lagi nyusun RPL ini kalau misalnya eh, apa dilakukan itu sebelum fisik dilakukan gitu ya untuk ABE itu gitu ya. Nah sekarang ini tinggal kita pilih nih DELH atau DPLH gitu ya. Nah yang ada di istilahnya itu adalah DLH ya. E-nya ini evaluasi ya, dokumen evaluasi lingkungan hidup gitu ya. Jadi jawaban yang ini. Wah, ini juga pertanyaan yang kejam ya. Standar tentang elastisan setelah pengembalian persen setelah TFOT. TFOT ini TFOT ini adalah Thin Film Oven Test. Gitu ya. Thin Film Oven Test gitu ya. Ini keelastisan gitu. Ini agak kejam sih ini jawabannya yang C ya. Itu jadi kita lewat aja deh. Ini SNE perencanaan. Aduh, ini kasihan ya. Soalnya susah banget ini ya. Nah, ini Bapak-Bapak. Untuk nomor 36 ya. Ini kayaknya pertanyaannya nanti nggak akan keluar ya. Karena baru banget nih, belum sampai 2 bulan nih. Ini pembagian Bina Marga, BPJT, dan BUJT ini apa berubah ya. Belum nyampe 2 bulan. Nanti aturannya saya akan masukkan di apa dokumen ya. Ini nomor 37 begitu ya, SNI loss on heating ya. SNI terkait loss on heating, kehilangan berat minyak dan aspal dengan cara A adalah nomor ini ya. Saya udah bilang nih 91 pasti jawabannya. Nah, cuma nomornya nomor berapa? Nah, ini ya agak sulit ya. Spek elastomer gitu ya. Wah, ini juga kejam ya, ini diikutin aja. Jumlah peraturan di PUPR, wah kejam ini yang ngasih soal ya. Ini A ya. Nah, MDP, manual desain perkerasan jalan, gitu ya. Kita tahu dia MDP 2017, gitu ya. Berarti ini salah, ini salah, gitu ya. Pak, makanya Sekarang ah. tinggal nomor 2 atau nomor 4. Nah, ini sulit Bapak Ibu, ini nomor 2 ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu. 2018.
Oke, kita lanjut. Nomor 41 ini SNI kadar uji ca- tentang cara uji kadar air dan produk minyak dan bahan mengandung aspal dengan cara penyulingan. Ini kalau misalnya bahasa keren ini adalah destilasi ya, destilasi. Nah, destilasi ini macam-macam. Bisa destilasi ini apa? Sesuai dengan yang sesuai dengan kriteria bikin jalan baru, gitu ya, kapal baru, cara baru, atau istilahnya dapat bisa ekstrak ya. Jadi ya untuk tahu ada berapa ya residu yang dari berapa. Nah, kita bisa melakukan dengan cara destilasi. Saya sudah bilang kalau misalnya kita bicara terkait SNI pengujian aspal udah pasti 91 ya. Nah, ini tinggal dipilih aja yang mana nih 91-nya. Saya jawabannya yang mana gitu ya. Ini undang-undang juga. Wah, ini saya agak susah juga jelasin nih kalau undang-undang ya. Nah, kalau ini Perpres tentang pengadaan barang jasa pemerintah ini 16 2018 gitu ya. Meskipun sudah ada update-nya dengan Perlem ya, Peraturan Lembaga KPP gitu ya. Dan ini seingat saya udah diupdate juga nih, ada di 2021 gitu ya, Perpresnya. Nomor 44 gitu ya. Apa syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang calon yang ingin mengikuti proses pengangkatan dalam jabatan fungsional PKJJ melalui pengangkatan pertama gitu ya. Jadi syarat utamanya sudah memiliki pengalaman kerja yang lama. Nah, ini nggak jelas ya di mana pengalaman kerjanya ya. Sarjana gelar sudah memiliki gelar sarjana atau diploma bidang teknik sipil ini nggak harus karena menurut Permen Pan RB Permen Pan RB nomor 81 tahun 2021. Sorry, Permen Pan RB nomor 81 tahun 2022 kayaknya. Ada ya, sambil cek ya daripada salah. William. Mungkin namanya saya lupa. Banyak soalnya pertanyaan terkait jabatan fungsionalnya.
Ya, mungkin kita lihat dulu ya. Tapi ini Permen RB nomor 81 gitu ya. Tahunnya saya lupa 2021 atau 2022 ya. Nanti kita cek ya. Lalu di sini nomor 45 gitu ya. Apabila pembangunan jalan melewati kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penanggung jawab kegiatan pembangunan jalan wajib sebelum pelaksanaan fisik dimulai gitu ya. Di sini kita bilang nih, dia lewat hutan produksi dan hutan lindung gitu ya. Jadi selama dia nggak masuk ke taman nasional gitu ya, atau cagar alam, di sini penting untuk mendapatkan izin pinjam pakai gitu ya. Iya. Berapa? 2000 ya. Oke. Nah, Permenpan RB-nya nomor 81 ya, Bapak Ibu. Di sini Permenpan RB nomor 81 tahun 2021 gitu ya. Nah, itu betul 2021 Tempat tidur. ya. Lalu kita lanjut gitu ya. Sorry, ini nomor 45 gitu. Tadi mendapatkan izin pinjam pakai ini jawaban yang betul ya. Melakukan kolaborasi ini nggak jelas. Mendapatkan izin dari Menteri PUPR justru bukan dari Menteri PUPR gitu ya. Cukup izin eselon 1 enggak, cukup melakukan pinjam pakai enggak, tapi harus mendapatkan izin pinjam pakai gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan integrasi dokumen lingkungan hidup untuk pembangunan jalan berwawasan lingkungan adalah integrasi dari dokumen lingkungan ke dalam perencanaan teknis gitu ya. Ini betul. Integrasi dari dokumen lingkungan langsung ke dalam pelaksanaan fisik ini betul juga. Dilakukan integrasi dokumen lingkung dari dokumen lingkungan ke dalam perencanaan teknis dan perencanaan fisik. Nah, ini betul dan ini paling komplit ya. Ini teknis doang, fisik doang gitu ya. Dilakukan integritas. Nah, ini udah salah nih, kata-katanya udah salah. Jadi jawabannya ini adalah yang C. Ini pH bahan gambut udahlah kita lewat aja ini, kejam ini pertanyaan-pertanyaan. UJK ini gampang sih, UJK kita sering dengar ya. Tata cara perencanaan teknis pondasi sumuran. Ini Bapak Ibu kemarin tryout ini ya? Iya, Mas. Iya. Iya, ini kejamnya ini Pak. Pertanyaannya nih, hafalan aturan nih kacau sih. Nah, di sini nomor 52, tujuan pengadaan tanah adalah untuk yang pertama dia bilang menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan pemerintah dan pihak-pihak yang berhak. Yang kedua, menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Ya, ini dia ada di Undang-Undang Jalan, Bapak Ibu. Gitu ya, jawabannya yang B ya. SNI, wah ini specific gravity ya. Sorry, unit weight tanah gitu ya. Wah, ini berat nih. Wah, ini saya lewat aja deh yang gini-gini saya juga susah jelasinnya. Transaksi non tunai, wow. Ini nilainya kemarin keluar nggak ya? Udah pada dapat nilainya nggak ya? Yang nomor 58 nih, ini PP 34 2006. Nah, ini nggak boleh salah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau undang-undang 38 tahun 2004 gitu ya, yang diperbarui sama Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 gitu ya. Kalau PP-nya nomor 34 tahun 2006 gitu ya. Ini 38 2004, 34 2006. Nah, ini apa? Rasanya nggak boleh salah Bapak Ibu. Jangan lupa ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 terkait LLAJ. Jadi ini undang-undang yang harus dibaca gitu ya dan diingat.
Wah, ini kita lewat aja. Susah ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan bonus Bapak Ibu seperti biasa ya. Pertanyaan bonus ini selalu ada. Jadi nomor 60, apa yang paling mendefinisikan peran penata kelola jalan dan jembatan ahli utama dalam konteks infrastruktur transportasi? Yang pertama, mengorganisir festival seni. Ini juga udah salah ya. Tidak ada kata mengorganisir, harusnya mengorganisasikan. Gitu ya, mengorganisasikan. Mengkoordinir nggak ada ya, mengkoordinasikan ya. Bapak Ibu, jangan sampai gitu ya, mengkoordinasikan. Jadi ini kata-kata yang sering kita gunakan tapi sering salah gitu ya. Kita sebagai ASN gitu ya, eh, baiknya sih kata-kata seperti ini nggak salah gitu ya. Lalu apa yang paling mendefinisikan? Menyusun daftar belanja untuk proyek pembangunan. Enggak lah, nggak ada daftar belanja gitu ya. Merumuskan rencana program konservasi ini benar. Mengelola taman kota, udah mengelola taman di kota pula. Ya, karena kalau misalnya kita apa bicara transportasi udah nggak mungkin bicara taman. Lalu ketika kita level itu ya, jembatan ahli utama ini hanya ada di kementerian gitu ya. Kita nggak bicara ranahnya di level kota lagi gitu ya. Menyajikan hidangan di restoran, wah ini udah salah ya. Nah, apa yang menjadi tujuan utama penata kelola jalan dan jembatan ahli utama ketika merencanakan infrastruktur eh, transportasi gitu ya? Pameran seni lokal enggak. Mengelola lalu lintas di persimpangan jalan. Nah, ini kan dia nggak mengelola lalu lintasnya ya. Ahli utama ini di sini, gitu ya. Mengelola kebijakan lingkungan enggak, karena dia bilang infrastruktur transportasi ya. Layanan wisata enggak. Ini merumuskan rencana umum. Apa yang merupakan dasar penentuan nilai angka kredit bagi penata kelola jalan dan jembatan? Bapak Ibu ini perlu perlu diingat gitu ya. Aturan kita tadi Permen Pan RB nomor 81 dan 82 masih menyebutkan angka kredit gitu ya. Dan tahun ini kita keluar aturan baru yang tidak menyebutkan angka kredit, tapi ya kita ikutin aja dulu angka kreditnya gitu ya. Apa yang merupakan dasar penentuan angka kredit bagi para penata kelola dan pada JF ya, pejabat fungsional ya, gitu ya. Di sini pencapaian dalam kompetisi olahraga enggak, pengetahuan seni dan musik enggak, ujian bahasa asing enggak, nilai angka kredit. Nah, ini yang kemarin saya bilang nih, nilai angka kredit yang tercantum dalam lampiran satu apa nih? Ini maksudnya lampiran satu Permenpan RB tadi, nomor 81 tahun 2021. Itu jumlah tahun pengalaman bekerja ini dia nggak bicara terkait angka kreditnya, gitu ya. Lalu 63, bagaimana nilai angka kredit dihitung untuk penata kelola jalan dan jembatan berdasarkan usia? Bukan ya. Hobi enggak, kebugaran fisik enggak, prestasi dalam bidang seni enggak. Tapi lampiran satu, ini peraturan menterinya Pak RB ya, 81 2021. Apa yang diukur dalam penilaian angka kredit bagi PKJJ gitu ya? Keahlian masak enggak, berbicara bahasa asing enggak, olahraga ekstrim enggak, pencapaian dalam pekerjaan terkait jalan dan jembatan pasti ya, jumlah teman dan relasi dalam industri hiburan enggak ya. Nah, ini tadi saya bilang ya ada perka LKPP gitu ya, peraturan lembaga, peraturan kepala lembaga. PP-nya saya lupa apa ya belakangnya ya, tapi perlem LKPP ini tentang harmonisasi standar dokumen pengadaan SDP gitu ya untuk pekerjaan konstruksi melalui pelanggan umum, pelayanan langsung, pasca kualifikasi satu sampel dan seterusnya adalah yang C. Wah, ini saya harus bilang ya, ini kita semua udah diupdate nih sama 2021 ya. Terlem LKPP 2021. Udah nggak pakai lagi yang 2015. Tapi sebelumnya memang nomor 21 tahun 2015. Ya, saya coba cek.
Nah, ini Bapak Ibu, kita punya perlem LKPP gitu ya. Dia nomornya itu cuma sampai 12 Bapak Ibu. Perlem LKPP ini saya kopikan aja nih. Ini buat jadi acuan Bapak Ibu. Jadi di sini kita ada eh, perlem LKPP gitu ya, perlem perka LKPP gitu, gitu ya. Dan yang paling penting ini adalah perka LKPP nomor 12 2021 gitu ya. Ini yang ada terkait SDP dan lain-lain di sini ya tentang pedoman pelaksanaannya. Jadi eh, mungkin di sini ada beberapa panitia yang ikut gitu ya. Ini tolong di drop gitu ya karena kita sudah nggak pakai ini gitu ya. Tadi ya ini jadi harusnya Perka LKPP nomor 12 tahun 2021. Gitu ya. Sebelumnya memang nomor 21 tahun 2015 gitu ya. Tapi kita udah ganti jadi Perlem LKPP nomor 2. Bapak-bapak sorry tadi saya keskip sedikit. Gitu ya. Jadi eh, di sini nomor 65 gitu ya. Nanti ada teman-teman panitia gitu ya. Ini harus disampaikan bahwa ini Perlem KPP ini sudah tidak digunakan gitu ya. Yang digunakan adalah yang tahun 2021 dan jawaban untuk nomor 65 ini gitu ya kita pakai nomor 12 2021 gitu ya. Lalu nomor 66 muatan partikel aspal emulsi. Nah, ini kejam juga ya kita lewat aja gitu ya. Perpres tanah kurang dari 5 hektar tidak memerlukan SK Pemkot. Ini juga kejam gitu ya. Lihat aja. Permen PUPR pengkajian penelitian dan pengembangan di bidang jalan Permen 7 2012 kita lewat aja. Pendapat tanah gambut kita lewat aja nih. Nah, ini secara matematika aja ya. Kalau 4 orang ini menyelesaikan 15 hari jika bangunan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya gitu ya. Berarti kan ini tinggal 15 per 4 gitu ya. 3,75 gitu ya. Lalu ini adalah 1 orang itu bobotnya 3,75. Lalu kalau misalnya pengen diselesaikan 6 hari ya tinggal 15 per 6 dikali 3,75. Itu ya. 15 dibagi 6 ini ya kira-kira 2,5 gitu ya dikali 3 gitu ya. Ya kira-kira jawabannya adalah 10 orang. Gitu ya Bapak Ibu ini pertanyaan usil ya. Sangat usil nih yang bikin soalnya nih. Nah ini apa kalau ini ada di spek ya. Adukan untuk pasangan batu atau plesteran biar kedap air. Gitu ya. Jadi di sini eh dia bilang kedap air gitu ya. Nah, kedap air ini memang di sini adalah jawabannya yang A ya. Agar pekerjaan galian tanah tidak mengganggu kedudukan boplang, maka letak boplang terhadap sumbu pondasi supaya diambil gitu ya. Nah, dia supaya pekerjaan galian tanah tidak mengganggu kedudukan boplang gitu ya, maka harus diambil sebetulnya minimal itu ini ya. Tapi kalau misalnya mau ditempatin lebih dalam sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi di sini adalah angka minimal gitu ya. Tahapan pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan pemasangan boplang adalah ini galian tanah pondasi, betul ya, bukan urugan gitu ya, bukan pasangan batu. Pernyataan berikut adalah sifat-sifat yang perlu diperhatikan untuk membuat adukan kecuali sesuai terhadap jenis pekerjaan, betul ya. Jadi rasio semen pasir
eh, batu, air gitu ya. Itu dicek ya. Sifat menyusut harus dicek, kemudahan bekerja ya harus dicek gitu ya, kekuatan harus dicek. Ini masalah cepat mengeras atau tidak itu nggak usah diperhatikan gitu ya sifatnya ya. Ini pasangan tembok bata gitu ya. Aduh, ini saya kurang oke nih. Saya kurang firm nih sama pertanyaannya ya. Tapi nggak apa-apa, kita next aja. Fungsi adukan pada pasangan pekerjaan. Fungsi adukan pasangan pada pekerjaan bangunan diantaranya sebagai berikut kecuali pengikat antara batu, iya. Meratakan permukaan tembok, iya. Menyerahkan beban, iya. Deviasi dari permukaan, iya. Tapi sebagai ornamen konstruksi, ini jawabannya yang B ya. Meskipun sebenarnya menurut saya yang B juga betul ya. Ornamen pada konstruksi zaman sekarang kan ini ya, apa, pasangan bata ekspos itu sering ya gitu ya. Nanti coba dicek ya. Oke. Nomor 77. Kontrak pengadaan 100 unit gudang dan fasilitas penunjangnya nilai kontrak 500 juta. Lebih tepat menggunakan kontrak terima jadi. Kita nggak ada ya kontrak terima jadi ya. Kontrak presentasi kita nggak ada. Kontrak imbalan nggak ada juga ceritanya. Cuman lamsam sama harga satuan gitu ya. Karena di sini ada fasilitas penunjangnya gitu ya. Fasilitas penunjangnya ini bisa macam-macam gitu ya. Jadi kita nggak mau harga satuan gitu ya sebagai owner gitu ya. Sebagai owner mending kontrak lamsam ya. Mengapa pada abad atau Kaisar Romawi jembatan berbentuk lengkung? Mengapa pada abad? Jawabannya karena material menggunakan bata dan mengikuti prinsip pasangan batu bata. Ini material baja enggak ya? Besi enggak, rotan enggak. Material bata dan tidak mengikuti prinsip pasangan batu bata. Jawabannya yang A ya. Tapi tenang Bapak Ibu, ini nggak akan keluar nih di soal ujian ya. Saya jamin ini nggak akan keluar. Ini juknis pemeliharaan jalan tol dia C. Kita ikut aja. Bentar ya, Bapak Ibu. Saya minta waktu 2 menit aja bentar. Oke, sorry kita lanjut ya. Di sini juknis pemeliharaan jalan tol dan jalan menghubung. Ini nomor 2 2007. BLU BPJT. Ini yang D juga. Ini kita lewat aja. Gradasi ukuran butiran tanah. Ini E. Pengambilan contoh geotekstil. C. Ini susah ya. Ini saya juga susah nih jelasin ini. Kalau yang gini-gini. Bapak Ibu familiar nggak sih sama nomor-nomor ini atau sulit ya? Sulit, sulit. Sulit ya. Oke, nanti saya coba minta ya. Izin Ya, siap. orang lain pasti tahu Pak. Ya. Iya, orang-orang lab. Iya, betul, Pak.
Banyak kan Pak, sulit Pak. Ini terlalu banyak ini Pak. Soalnya kalau menurut saya ya, kalau yang lem sih oke ya. Cuman kalau misalnya kayak pertanyaannya ini nih, nomor 80 nih. Permen PUPR tentang tata cara penggunaan dana bergulir pada BLU BPJT untuk pengadaan jalan tol adalah, wah susah ya. Saya ini udah sering ngerjain kerjaan di BPJT aja, nggak tahu Pak ya ada aturan ini malah. Jadi memang agak sulitnya ini ya. Nanti saya akan minta deh ke teman-teman penyusun soal gitu ya. Bukan pembuat soalnya, Bapak Ibu penyusun soal gitu ya. Nanti mudah-mudahan yang gini-gini nggak usah banyak-banyak lah keluarnya. Bingung, kasihan. Ini ya, oke kita lanjut ya. Berikut bukan merupakan pengelompokan masa perkembangan konstruksi jembatan gitu ya. Romawi iya gitu ya. Pertengahan iya, revolusi industri iya gitu ya. Ini yang A sama C ini dua-duanya nggak masuk ya. Jadi jawabannya A dan C ya. Ini nanti saya pastikan ya. Ini nomor 8 ini harusnya soal-soal gini tuh nggak keluar sih. Ya, nanti saya coba pastikan ke teman-teman supaya soal gini nggak keluar ya. Nah, perhatikan pernyataan berikut gitu ya. Ada satu berdasarkan bahan konstruksinya, berdasarkan strukturnya, berdasarkan tempatnya, berdasarkan lengkungannya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan ketinggian airnya. Yang merupakan pengelompokan jenis-jenis jembatan. Itu gitu ya. Ketinggian air nih nggak mungkin ya. Hah? Malah ini yang jawabannya. Sorry, bentar ya. Jadi, pengelompokan jenis jembatan ya, berdasarkan strukturnya Jumlahnya ada ya. 2 tuh, Pak. Dua ini betul ya. Dua ini betul ya. Berdasarkan berikut yang merupakan Nah, pengelompokan mungkin yang jenis-jenis dimaksud jembatan. bukan jembatan air, Pak. Mungkin ini yang dimaksud jembatan kereta, kayak jembatan-jembatan di tol Iya, mungkin ya, mungkin Pak. begitu Kalau ya. misalkan di Mungkin BPJT. begitu ya. Pokoknya ini yang ada dua ini udah pasti betul jawabannya ya. Yang lainnya itu salah gitu ya. Terus yang nomor satu berdasarkan bahan konstruksinya. Betul ya, berdasarkan bahan konstruksinya ya. Jenis jembatannya. Jembatan rangka baja atau beton ya. Satu ini bener ya. Jadi satu ini benar, dua ini benar. Berdasarkan tempatnya. Jembatan jembatan sungai gitu ya. Jembatan ini kan enggak ya. Nomor tiga ini enggak nih. Karena jembatan mau di atas sungai, mau di atas jurang dan lain-lain sebenarnya nggak pernah ya ada klasifikasinya ya. Berarti tiga ini salah ya. Tiga ini salah nih. Ini tiga ini salah. Berarti tinggal sisa yang ini doang nih. Meskipun saya nggak setuju ya ini. Oh pantas. Ini 6 harusnya. Ya, Iya kan ada sorry 2, sorry. Pak. Ya, oke betul. Sorry Pak. Saya tadi nggak ini Pak Sapari. Aduh terima kasih Pak. Sorry Pak. Saya tadi nggak baca ya. Berarti ini yang B ya jawabannya. Ini jadi jelas nih. Cuma saya ini nggak ya memang tadi saya nggak setuju berdasarkan ketinggian airnya ya. Ini memang nggak ada urusannya. K3LH kalau ini mah jelas ya. Nomor 87 ini pertanyaan kejam juga udah kita lewat aja lah. Nomor SE, waduh gila sih ini mah pembantaian sih kalau kayak gini. Densitas tanah. Oke, rasanya untuk yang ini saya bisa cukupkan gitu ya. Jadi memang untuk yang bang soal yang ini yang nomor 5 ini kejam ya bang soalnya ya, karena banyak banget gitu pertanyaan terkait SNI, terkait apa? Nomor SNI, nomor permen, nomor Perpres gitu ya. Itu apa? eh, nggak oke lah ya pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya. Bapak Ibu ini saya mau save gitu ya terkait ini. Nah nanti bisa diambil di apa? Bisa diambil di Google Drive. Ini tulisannya mau saya clear atau tetap aja ya? Perlu saya hapus atau
biarin aja nih hitungan itu apa Biarin aja Pak, kontrak biarin aja Pak, biarin aja ya. Biarin aja, Pak. untuk oret-oretan. Oke, saya kasih ini aja ya, saya save as aja deh, ada potretannya ya. Ini semuanya saya kasih kok bapak-bapak, jadi nggak usah khawatir. Bapak-bapak ini untuk yang bank soal yang pertama selesai, saya dikasih 2 bank soal ini.